Iya, halo selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Gede Satria dan rekan saya. Dan saya Bibik Nestami tentu saja kembali hadir menemani Anda dalam Anyus Siang. Apa kabarnya Anda? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kalau Gede Satria sendiri kabarnya bagaimana hari ini? Agak sedikit flu, tapi yang jelas sepanjang pagi tadi Jakarta dan sekitarnya dilanda hujan yang cukup deras dan semoga saja ini tidak mengurangi semangat kita untuk beraktivitas pada hari Rabu yang bahagia ini. Bahagia ini tentu saja ya. Dan kita juga mengingatkan kembali untuk pemirsa di rumah jangan lupa mengkonsumsi vitamin supaya bisa terjaga imunitas tubuhnya dalam kondisi yang sering sekali diguyur hujan saat ini ya. Iya, dan pemirsa selain 3 berita utama tadi kami juga akan menghadirkan beragam informasi penting lainnya. Pemirsa, ledakan menghancurkan bangunan rumah sakit Semen Padang, Kota Padang, Sumatera Barat. Diduga ledakan berasal dari pipa pendingin AC. Plafon bangunan ambruk, kaca pecah, serta asap tebal mengisi bangunan Rumah Sakit Semen Padang, Kota Padang, Sumatera Barat. Warga di sekitar lokasi memadati area rumah sakit melihat kondisi pasca ledakan. Pihak Rumah Sakit Semen Padang mengevakuasi seluruh pasien ke rumah sakit terdekat. Kita evakuasi hari ini, Bu? Data sementara ada 102 orang pasien rawat inap. Nah, saat ini dikarenakan rumah sakit kita putuskan untuk tidak beroperasional, maka seluruh pasien rawat inap kita evakuasikan dulu ke rumah sakit terdekat yang bisa melanjutkan pelayanan pasien. Karena yang utama saat ini adalah keselamatan pasien. Dugaan sementara kita belum bisa, tapi itu diperkirakan bisa jadi gas, tapi kita lagi dalamin. Terus kemudian untuk korban yang diakibatkan oleh tadi yang diduga ledakan tadi itu ya mungkin sekitar 1-2 orang. Jadi yang dilakukan sekarang ini yang mundar-mandir ini adalah kita mengevakuasi korban. Tolong itu rekan-rekan media diperjelas supaya masyarakat tidak khawatir bahwa tidak ada bom. Ini bukan bom. Sebelumnya, ledakan terjadi di Rumah Sakit Semen Padang, Kota Padang, Sumatera Barat pada Selasa sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Belum diketahui secara pasti penyebab ledakan, namun diduga ledakan berasal dari pipa pendingin AC. Hingga kini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait sumber ledakan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang guru pesantren di Parepare, Sulawesi Selatan tega menghukum santrinya menggunakan setrika panas. Akibat kejadian ini korban mengalami luka bakar di punggungnya, sementara pelaku kini telah berstatus tersangka. Polisi menetapkan MSR, guru pondok pesantren di Masjid Agung Kota Parepare, Sulawesi Selatan menjadi tersangka atas penganiayaan muridnya. Guru berusia 20 tahun ini dengan tega menganiaya muridnya yang berusia 13 tahun dengan setrika panas. Akibatnya sang murid menderita luka bakar di bagian punggung. Pelaku mengaku jengkel kepada korban karena melanggar peraturan pondok pesantren. Jadi motif pelaku atau tersangka menegur korban, tapi korban tidak mengindahkan teguran tersebut, ya tersangka jengkel, makanya melakukan kekerasan seperti itu. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 80 ayat 1 Junto pasal 76C Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 3 tahun 6 bulan penjara. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang office boy di sebuah kantor koperasi di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat mengamuk dan menyerang dengan parang 9 karyawan yang tengah rapat. 1 dari 2 korban yang terluka berat dan meninggal dunia. Satu dari 2 korban pembacokan oleh office boy di kantor koperasi di Desa Kebonturi, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat meninggal dunia. Korban berinisial JS menghembuskan nafas terakhirnya usai mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun. Korban menderita luka cukup parah di wajah, tangan, dan punggung akibat sabetan parang yang dilakukan RS, seorang office boy kantor. Sementara aksi brutal pelaku berinisial RS ini terhadap 9 karyawan koperasi masih dilakukan pendalaman oleh polisi. Polisi telah memeriksa 9 orang saksi yang melihat langsung peristiwa keji yang terjadi di dalam ruang rapat tersebut. Tersangka juga diperiksa intensif guna mengungkap motif di balik serangan sporadis tersebut. Saat ini sudah 9 orang saksi
kita lakukan pemeriksaan. Kemudian baru saja tadi malam kita dapat informasi dari rumah sakit sekitar pukul 21.30 ya, bahwa salah satu korban meninggal dunia. Korban yang meninggal dunia atas nama? Atas nama J. Yang perempuan itu ya Pak? Ya. Yang masih satu korban lagi masih dilakukan perawatan di rumah sakit. Sebelumnya, kasus pembacokan terjadi saat 9 karyawan menggelar rapat di salah satu ruangan kantor koperasi di Desa Kebonturi, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Senin siang. Pelaku yang merupakan office boy sekaligus penjaga malam di kantor tersebut masuk dan mengunci pintu dari dalam dan menyerang dengan parang. 4 karyawan terluka terkena sabetan brutal pelaku, 2 korban alami luka berat, 2 lainnya luka ringan. Sementara pelaku dibekuk sesaat setelah melancarkan serangan sporadis terhadap 9 karyawan koperasi. Pelaku diringkus oleh sejumlah karyawan yang lolos dari sabetan parang pemuda 23 tahun tersebut. Kita beralih ke Jawa Timur, pemirsa. Seorang petani di Ngawi ditemukan tewas tersengat listrik yang dipasang untuk jebakan tikus di sawah miliknya. Korban mengalami luka bakar pada kaki karena terjerat kawat yang dipasang korban sendiri untuk jebakan hama tikus. Tangis histeris keluarga korban pecah begitu melihat jasad korban dibawa ke rumah duka dalam kondisi tidak bernyawa dan terbujur kaku. Korban Sugito, 45 tahun, warga desa Bintoyo, Kabupaten Ngawi ini ditemukan tewas di area persawahan miliknya pada Rabu dini hari. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh warga yang saat itu melintas di lokasi kejadian. Saat ditemukan, korban sudah dalam kondisi tengkurap dengan kaki terjerat kawat beraliran listrik yang dipasang korban sendiri untuk jebakan hama tikus. Dugaan sementara korban tewas murni karena tersengat listrik jebakan hama tikus di sawahnya sendiri. Pak, tadi gimana jenengan tahunya awalnya tadi Pak? Tahu saya ada sepeda motor kok, nggak ada orangnya gitu kan. Terus? Saya lihat kok sudah setrum itu. Kondisinya gimana Pak setelah Bapak lihat pertama? Tengkurap. Polisi yang datang ke lokasi melakukan olah TKP serta mengamankan mesin genset dan kawat yang dipakai untuk jebakan tikus. Polisi menghimbau para petani untuk tidak lagi memasang perangkat listrik jebakan hama tikus. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir di beberapa wilayah di Jakarta siang hari ini terpantau ya karena hujan deras sejak pagi tadi. Iya, iNews yang akan segera kembali sesaat lagi.